Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia. Nama saya Perina Amelia. Dan saya Lila Gargemuni. Kali ini kami akan membahas mengenai korelasi depresi dan media sosial selama pandemi COVID-19 dengan judul Produktif Kok Depresi. Kamu mungkin sudah bosan soal COVID-19, sudah bosan pula dengan di rumah aja, WFH, belajar online, dan membaca tips-tips produktif ala-ala selama pandemik yang bertebaran di sosial media. Rasa-rasanya sudah cukup terpaksa terlihat baik-baik saja, padahal COVID-19 telah mengubah tatanan hidup kita secara mendasar. Kita dipaksa segera beradaptasi di tengah risiko kesehatan fisik yang mengancam, juga krisis kesehatan mental. Sejak bulan Maret lalu, rentetan tahapan-tahapan untuk memutus mata rantai virus corona terus dilakukan, membuat kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal ini bagi sebagian orang tentu menimbulkan tekanan psikologis karena perasaan terisolasi, seperti kecemasan, kesepian, bahkan depresi. Kita, bersama mereka yang ada di seluruh dunia, menghadapi kecemasan-kecemasan yang sama. Sebagian orang cemas jika tertular, terpapar, kena, positif, lalu entah bisa bertahan atau tidak. Sebagian orang cemas karena terpukulnya ekonomi keluarga dan negara. Lebih lucunya lagi, ada yang cemas tidak bisa menyesuaikan diri dengan challenge-challenge produktif yang bertebaran di sosial media selama pandemik. Hahaha, lucu kan? Tapi memang benar adanya. Seringkali media sosial dijadikan sebagai ruang pelarian. Namun yang terjadi malah media sosial menjadi ruang perusak mental. Tak dapat dipungkiri bahwa penggunaan sosial media selama pandemik telah meningkat signifikan, membuat kita menyadari keberadaan teknologi dan globalisasi secara langsung. Hal ini didukung dengan survei firma konsultan Kantar yang mencatat bahwa penggunaan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram melonjak di atas 40% selama pandemi. Di samping itu, ada pula peningkatan yang signifikan soal terganggunya kesehatan mental selama pandemi. Tercatat pada data swaperiksa web Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia pertanggal 14 Mei 2020, dari 2.364 swaperiksa, 69%-nya terindikasi masalah psikologis seperti cemas, depresi, dan trauma psikologis. Hal ini memperlihatkan adanya korelasi antara peningkatan penggunaan sosial media dengan peningkatan masalah psikologis selama pandemik. Korelasi ini tidak diambil tanpa sebab, karena sebelumnya, menurut Journal of Social Clinical Psychology, ditemukan adanya hubungan kausal antara penggunaan media sosial dan dampak negatif terhadap kesejahteraan. Kondisi tersebut terutama dalam hal depresi dan rasa kesepian. Hal menarik di media sosial yang akhir-akhir ini menyita perhatian kita adalah maraknya anjuran untuk produktif selama di rumah aja. Banyak konten yang mengangkat isu keproduktifan selama pandemi memenuhi timeline media sosial kita. Seperti ini, lalu ini, dan masih banyak lagi. Beberapa teman yang telah mengikuti anjuran itu mengunggahnya, memperlihatkan bahwa mereka produktif. Tidak ada yang salah dengan hal itu, dengan anjuran-anjuran untuk belajar hal baru dan skill baru. Produktif merupakan hal yang baik. Namun di sisi lain, hal-hal ini tanpa sadar mendikte kita bahwa selama pandemi, ini loh yang bisa kamu lakukan, itu loh yang harus kita capai, dan banyak lagi patokan-patokan lainnya. Lalu, bagi mereka-mereka yang tidak dapat mengikuti tren produktif dan standar tidak realistis ini, akan merasa gagal dengan social comparison atau pembanding sosial yang muncul otomatis. Mereka merasa seolah tidak melakukan hal yang benar, yang lalu membuat kepikiran, cemas, ditambah lagi faktor-faktor lain yang membebani, dan akhirnya membuat depresi. Memerhatikan keadaan seperti ini, mengingatkan kita pada paham neoliberalisme. Tidak hanya di bidang ekonomi, kini neoliberalisme mulai memiliki implikasi sosial. Paham ini menempatkan persaingan sebagai ciri khas hubungan manusia. Masyarakat neoliberal menentang inefisiensi dan mengajari bahwa kita sebagai individu harus selalu berusaha memperbaiki diri. Jika gagal dalam suatu hal, maka itu adalah kegagalan pribadi karena terkesan terlalu bermalas-malasan dan membuang-buang waktu. Paham ini menjadi berbahaya karena dapat membuat orang merasa bersalah, merasa diri sendiri tidak cukup baik dalam beberapa hal, dan bisa menyebabkan depresi. Apalagi di tengah pandemi ini, di mana orang-orang berlomba untuk produktif. Contohnya, banyak influencer atau orang-orang di media sosial yang memposting kegiatan workout untuk mendapatkan body goals setelah pandemi selesai. Ini dapat menggiring masyarakat memenuhi standar tersebut yang kemudian membuat mereka terbebani, insecure, cemas, bahkan sampai depresi karena memikirkan goals yang harus tercapai itu.
Padahal yang kita hadapi sekarang ini adalah pengalaman traumatis, bukan ajang produktivitas. Tidak semua orang keadaannya sama. Tidak semua orang mendapatkan privilege untuk produktif selama pandemi ini. Tiap-tiap orang memiliki perjuangannya tersendiri. Tidak seharusnya standar produktifnya dipukul rata. Lagi, saat seseorang yang sedang tertekan atau berduka memaksakan diri untuk tetap positif atau senang, bahkan mungkin mencoba pura-pura positif sampai hal itu sungguh-sungguh terjadi, kecenderungan yang terjadi adalah orang itu akan menyalahkan diri sendiri karena tidak sesuai ekspektasinya, yang bersumber dari ekspektasi masyarakat. Penyalahan diri ini bersisian dengan rasa kecewa akibat harapan tak tercapai yang ujungnya menjadi tambahan perasaan negatif dalam diri seseorang. Lalu, bagaimana cara kita mencegah depresi akan tuntutan-tuntutan yang ada di media sosial? Salah satunya adalah dengan self-acceptance atau penerimaan diri. Menerima bukan berarti menyerah atau tidak berusaha memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Namun, ini tentang menerima keadaan, kelebihan, dan kekurangan diri apa adanya. Orang yang dapat menerima dirinya dapat mengetahui kemampuannya, batasan-batasannya, standar-standar, serta pengetahuan terhadap dirinya sehingga lebih mudah untuk terhindar dan lepas dari depresi atau masalah psikologis lainnya. Tak hanya itu, selama pandemi ini yang seharusnya menjadi fokus kita semua adalah keamanan diri, bukan malah membandingkan keproduktifan orang lain dan menjadikannya sebagai patokan. Lagi pula, keproduktifan jangan dijadikan sebagai alat untuk pamer di tengah pandemi ini yang membuat orang lain merasa insecure. Jadikan hal ini sebagai alat untuk benar-benar mengembangkan diri sendiri. Sekian video dari kami. Sebelum kami menutup video ini, kami ingin membacakan sebuah quotes yang semoga dapat membantu menyadarkan kita yang belum atau terlanjur menjadikan produktif di media sosial sebagai patokan, yaitu, "You are not less just because social media tells you so."